Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam keberkatan. Salam daripada Borneo. Ada lagi salam baru kah? Salam Madani. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Yang terletak di belakang Maybank. Jadi kita ada satu perkongsian yang agak menarik. Tak juga menarik, tapi bolehlah menarik sebab dia benda simple tapi efeknya besar. Jadi sebelum lebih lanjut kita membahas tentang masalah kereta Viva Elite ni 1.0. Apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini penggambaran bertarikh berapa hari bulan kameramen? 11 Mac. Yaitu sehari sebelum puasa lagi. Besok puasa. Siapa yang nampak konten saya besok yang muslim tu jangan lupa puasa. Jangan mangkir-mangkir. Kalau orang Sabah bilang mangkir ni jangan absent lah. Ya, jadi kita akan menjurus kepada perkongsian kita di mana Viva Elite ni mengadu kompresor tak jalan. Seperti mana video-video yang siapa yang subscribe saya ni, terima kasih banyak. Alhamdulillah subscribe saya sekarang ni mencecah 17K. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang support. Jadi apa-apa konten yang saya kurang ni boleh komen. Mungkin anda boleh komen yang komen membina. Mungkin juga konten-konten yang kamu rasa ada yang boleh di-share di dalam channel saya, boleh share di dalam. Jadi kita rujuk kepada masalah Viva ini. Banyak sebab kenapa kompresor tak jalan. Saya ulas sepintas lalu. Yang pertama, mungkin juga masalah gas tidak ada. Yang kedua juga mungkin masalah relay. Yang ketiga juga mungkin masalah fuse. Yang keempat juga mungkin masalah pressure switch. Yang kelima juga mungkin disebabkan oleh masalah thermostat regulator. Yang keenam juga mungkin disebabkan oleh thermistor. Yang ketujuh mungkin disebabkan oleh wiring. Yang ke-8 boleh juga disebabkan masalah enjin kamu panas. Yang ke berapa sudah tuh? Ke-8 ya. Yang ke-8 juga mungkin disebabkan oleh kipas itu sendiri tidak jalan. Jadi dia bila panas dia jadi overheat dan sistem akan cut off itu kompresor. Dan yang ke-9, ke-9 adalah magnet tukar sendiri yang short ataupun bermasalah. Yang ke-10 mungkin disebabkan oleh masalah ECU itu sendiri. ECU yang akan menghantar signal negatif ke kompresor. Dan seterusnya yang terakhir bagi saya yang terpintas sekarang di kepala saya ini ialah masalah kalau ada amplifier mungkin masalah amplifier. Tapi Viva Elite, Myvi, Avanza, Toyota kebanyakan jarang pakai amplifier. Dia direct ke ECU. Jadi daripada 11 simptom-simptom tadi itu, adakah semua 11 itu kita akan ganti? Tidak akan kita ganti. Jadi mungkin kita akan cek satu-satu. Jadi kita akan cek pertama sekali apa yang kita detect kereta ini, dipahamkan kereta ini pernah langgar kerbau. Pernah langgar kerbau. Maksudnya langgar kerbau ni hancurlah ini bumper nih. Bila hancur ini bumper, tulang rangka, kameramen ke sini. Tulang rangka yang ada di sini akan termasuk. Kasih flash dia. Kasih flash. Oke. Ini tulang ini coba kameramen ke sini. Ini bekas patah. Bekas patah. Sekejap saya pakai laser saya. Oke, kalau kita nampak di sini ya. Dia sudah langgar kerbau tapi dia tidak tarik tulang nih. Tulang ini saya sudah tarik keluar. Bila tulang ini terbengkok, horn ini akan ikut. Jadi horn inilah yang akan bergeser dengan hose tengah nih. Jadi hose tengah ini kalau kita nampak, ini hose lama dia. Kalau kita nampak ya, dia tengingis ya. Tengingis kalau bahasa Sabah apa? Tengingis kah juga. Tergeser lah. Nih nampak nih. Nampak nih, gas akan keluar dari sini. Jadi pesanan saya, siapa-siapa langgar anjing kah, langgar kerbau kah, langgar apa-apalah janji terkemek, tengok kawasan mana yang bergeser, tarik semula. Sebelum kamu tukar bumper dia. Sebab gara-gara ini barang, gas akan keluar. Mungkin kamu boleh jimat kos, tapi oleh karena kamu mungkin tukar bumper saja, yang besi temelengkung itu, kamu tidak tarik menyebabkan berlaku sentuhan dan geseran dan akhirnya dia bocor. Bila dia bocor, gas tidak ada dan kompresor tidak akan jalan. Tapi persoalannya lepas kita ganti ini, kompresor pun masih juga tidak jalan, tapi ada gas sudah kita tukar, kita akan step kedua. Daripada 11 item keberangkalian untuk kereta ini tidak jalan kompresornya banyak sebab. Tapi salah satu tadi adalah kebocoran. Kebocoran sudah kita buat, gas sudah ada nih sekarang. Tapi masalah dia sekarang tetap dia kompresor tidak jalan. Barulah naik ke step kedua. Kita cek dia punya pressure switch. Oke, kita cek pressure switch. Adakah dia masalah tidak? Siapa yang selalu follow saya nampak saya punya channel.
ya, dia akan tahu macam mana cara kita cek gas masalah ke tidak, kompresor tak jalan, adakah komponen itu masalah. Okay. Pertama sekali, kita boleh salahkan pressure switch. Yang ini namanya pressure switch. Siapa yang tidak tahu pasal kereta, mungkin dia tidak tahulah. Nah, ini namanya pressure switch. Dia punya kerja, dia detect ada gas ke tidak ada gas, baru dia kasih tahu ECU untuk hidupkan kompresor. Kalau gas tidak ada, maka dia tidak akan hantar signal ke ECU supaya kompresor itu tidak panas sebab gas tidak ada. Ini fungsi dia. Soalan dia sekarang, adakah pressure switch masalah? Mungkin, tapi kita sudah cek, tidak ada juga masalah. Macam mana saya cek pressure switch oke ke tidak? Dengan syarat gas ada. Oke, sekarang kita letak nih, siapa ada test pen nih, nanti saya bagi link. Boleh beli melalui link saya. Ini test pen, saya panggil test pen ajaib. Test pen ajaib. Kenapa dia ajaib? Dia boleh membantu kita, dia boleh mendetek dan juga boleh memberi karan. Oke, kita tidak cerita panjang, boleh tengok channel lain lah. Untuk channel saya ada bahas tentang ini saja. Oke, sekarang kita mau tahu pressure switch oke ke tidak? Ambil nih, siapa ada test pen macam saya. Ambil nih, jepit di sebelah kiri. Kameramen, boleh sini ya, tengok. Alright, tengok. Kasih flash dia, nampak atau tidak? Tengok satu, saya punya mata tadi kena cahaya jadi saya kabur-kabur sudah. Kena cahaya flash kamera tadi. Oke, nampak ini sebelah jepit sini. Lepas tu kalau gas ada, pressure switch bagus, dia akan menyala keluar hijau macam ini. Kameramen boleh tengok sini, dia akan keluar hijau nih. Nampak ini hijau? Bila saya sentuh dia keluar hijau, mana pressure switch oke. Nampak nih. Contoh begitulah. Dia keluar hijau ataupun merah bergantunglah. Kalau dia hijau, yang penting dia ada current. Tentu. Jadi bertukar sudah warnanya nih. Ini sebenarnya dia keluar current. Jadi pressure switch oke. Jadi kita cek di sini. Wiring dia yang normal oke. Pressure switch oke. Sekarang kita tengok wire. Kalau dia positif, batu dia keluar merah. Dia keluar hijau. Ini satu boleh nampak. Ini satu merah. Satu hijau. Hijau. Nampak tu hijau. Ini merah. Ini hijau. Mananya wiring ini tidak ada masalah. Tiada putus dalam dan juga fuse tidak putus untuk yang hantar ke sini. Jadi kalau tiada masalah, kenapa kompresor tidak mau jalan? Coba kita tengok di dalam sistem. On ke tidak? On. Kita tengok scanner. Kameramen boleh di sebelah sana. Oke, kita cek yang kedua. Kita cek yang ketiga. Kita tengok scanner. Kameramen ini on lah. Kita boleh ambil nih. Oke, ini sekarang scan kita sudah on. Ini kita sudah on lah. Ini AC boleh kameramen tengok. Mungkin udah cakap, malah tidak on. Tak kau tekan. Ini kita tekan. Ini kita tekan. Jadi benda ini kita sudah bikin. Jadi ini dia punya kabel, saya simpan belakang supaya kameramen boleh duduk. So sekarang ini angin ada. Saya ambil tisu dulu lah. Saya ambil tisu. Apakah tisu kah, apa kain kah, apa kan? Plastik kah? Saya ambil dulu. Boleh hold dulu Ada tisu kah? Oke. Jadi sekarang hidupkan. Boleh tengah pos kah? Nah. Oke, sekarang hidup ada angin sebab dalam kamera mana nampak angin. Siapa nampak angin bilang Piramli itu panjang umurnya itu. Oke, sekarang ada angin. AC pun kita tekan tapi still kompresor tak jalan. Macam mana kita tahu kompresor tak jalan? Oke, kita pergi sini dulu. Kita harus tengok kompresor jalan ke tak. Kompresor tak jalan tau. Kompresor tidak jalan. Angin sudah ada, gas pun sudah ada. Tidak jalan. Tengok kompresor tak jalan Hold dulu sekejap. Oke, sekarang tengok kompresor tak jalan tau. Nah, tuh. Ini kompresor tidak jalan, nampak tuh. Ini sepatutnya puli di sini, dia akan jalan dengan sini. Dia jalan dengan ini. Kalau dia jalan, baru dikatakan kompresor on. Tapi sekarang pressure switch oke, gas ada, dalam sudah on. Kenapa tidak jalan? Kita scan tiada fault code. Oke, jom kita tengok. Kameramen tadi nampak magnet tidak jalan Oke. Kita tengok fault code dia, kita tengok. Kita tengok sini. Oke, kita tengok fault code red fault code betul? Nah, no fault code betul? Tiada masalah konon. Kalau tiada masalah, kenapa dia tidak jalan? Untuk kereta ini SRS ini jangan tengok ini engine oke, immobilizer oke. SRS ini airbag, tiada kaitan dengan Econ lah. Kita tidak cerita pasal airbag. Ini SRS ini jangan tengok. Yang kita tengok yang ada kaitan saya dengan engine ini. Oke. Jadi bila kita tengok, ini kita sudah sambung. Sebenarnya masalah di kereta ini simple saja. Sebetulnya bila kita baca fault code, kita sudah nih, kita tengok sini read data stream, jawabannya ada di sini ya. Kita tengok sini. Kita tengok perkataan AC signal conditional signal off. Sedangkan ini on, betul kameramen? Ada cahaya lampu on, betul?
Ini PCB pun on. Nah, PCB on ini maksudnya blower on lah. Ini ada kipas nih, ada blower jalan. Jadi kenapa di signal sini? Ya, kenapa di sini dia tulis off? Nih, so ada masalah, ada 3 puncanya. Satu daripada pressure switch yang tadi di luar. Yang kedua masalah termistor. Yang ketiga adalah masalah resistor. Termistor itu di bawah. Yang ketiga masalah thermostat regulator. So masalahnya sekarang hanya masalah yang ini saja. Nah, ini yang asal dia punya. Yang ini kita sudah ganti baru. Oke, sudah ganti baru. Nih. Dan kita mau tahu dia oke kah tidak. Kalau kita tidak ada mau confirm lah sebelum kita beli barang baru. Oke. Kita directkan saja termistor nih. Ini negatif, saya masuk hati ada positif dalam. Oke, jadi sekarang ini kita ingat. Saya ambil wire nih. Contoh lah kamu beli-beli, takut kamu salah beli kan. Nah, kamu ambil saja ini barang. Kamu ambil nih, kamu looping saya begini. Tengok saya. Tengok sini, saya looping. Oke. Jalan. Ah, nampak? Sekarang saya ikat, kita akan ke depan. Ikat dulu, saya kasih kemas-kemas. Oke, saya ambil wire nih. Ingat wire ini hanya siapa salah rajin tengok channel saya ada ajar semua nih. Tapi saya ulang lah. Mana tahu ada yang terlepas pandang. Oke, ini saya sudah direct Saya buat dami-dami saya, cuma kita pilih tengok. Kompresor jalan ke tak. Oke. Siapa? Mana sebenarnya? Saya punya laser tadi mana sudah? Aduh ini. Oke. Nampak? Tuh kompresor jalan tuh. Tadi matikan saya kameramen sebelah sini, saya try kasih off dari sini supaya kita nampak. Kompresor off dia macam ni lah. Saya kasih contoh dulu. Nampak tuh dia yang di luar tuh, plate yang di luar tuh. Tuh, saya cabut nih. Sengaja saya cabut lah untuk bagi beza. Ini contoh. Tuh dia off juga kan. Ini contoh. Nih. Nampak? Saya sambung. Tuh, saya buka. Saya sambung. Itu contoh ini saya main di sini, saya malas masuk dalam lagi. Nampak nih? Jadi maknanya masalah pressure sensor. Dan kita sudah beli thermostat regulator masalahnya. Jadi kita sudah beli, alhamdulillah. Kereta ini tidak perlu ganti PCB, tak perlu kita ganti kompresor, tidak perlu kita ganti pressure switch, kita perlu ganti yang ini saja. Ini saya cabut saya pasang ini, kita sudah pasang baru. Kita masuk cocok saja. Ini kita mau kasih contoh. Manalah tahu ada di antara kita nih, nanti saya beli bukan ini. Ini caranya kita kasih direct set dulu. Kalau dia jalan, syukurlah. Kalau tidak jalan, kena cek lagi. Anda boleh lah saya bagi ilmu itu satu kali, satu-satu lah. Nanti kamu nak mau tengok channel seterusnya. Oke, sekarang kita buka. Kita cungkil saja dalam ni ada nih. Kita buka dia. Ya. Kita buka nih. Dia ada lock pin sini nih. Keras juga dia. Oke, kita buka nih. Ini dia ada lock pin sekejap. Boleh pause dulu sampai ini Oke, kita sambung. Kita tengoklah, oke ke tidak. Aduh. Oke, kita pasang dulu sekejap Kasih pause dulu sekejap. Oke, assalamualaikum kita sudah pasang ini speed kita tadi. Jadi kita sudah tekan AC dan kita tengok di scanner. Di scanner setelah kita pasang yang baru dia keluar di icon signal on. Mana tadi off, sekarang dia on sudah, betul? Jadi kita pergi depan tengok betulkah kompresor jalan. Kita pergi tengok di depan. Jadi masalah dua, jadi masalahnya satu thermostat regulator. Yang kedua masalah kena langgar kerbau. Dia langgar kerbau kah? Dia yang kena langgar tidak tahu. Yang pasti dia bengkok dan keluar gas. Jadi kita sekarang ini kompresor sudah jalan Tengok kompresor jalan, betul? Kita sudah pasang. Jadi masalah kereta ini adalah masalah dua, yaitu thermostat regulator. Kameramen boleh ke sini, ke dalam balik, ke sana ya. Kita tengok. Oke, jadi sekarang kompresor sudah oke, normal. Ya, dia sudah pun keluar icon signal on. Boleh kameramen fokus ya. On sudah ya. On, lepas itu kita tengok voltage lingkaran bagus kan. Kita sudah pasang yang baru yang ini. Kita gantikan ini.
Nih kita ganti. Jadi cara-cara bypass pun sudah saya ajar. Jadi kita tidak perlu ganti ini. Ini harga dia dalam 300 lebih. Dia siap saya ke 400 lebih satu set lah. Ini tidak payah ratus banyak-banyak. Kalau mau sedekah boleh lah. Jadi inilah antara masalah dia, yaitu masalah termostat regulator yang ini, adjust sejuk nih. Nih, kita tengok sini. Kalau kita tengok daripada kabel dia yang ininya lah. Yang ini. Nampak nih adjust sejuk nih. Nih, adjust sejuk sini. Kita buka dia di sini. Kita adjust sejuk, ke kanan makin sejuk kan. Gini. Sekarang kereta ini sudah sejuk. Alhamdulillah. Dua masalah utama. Satu, dia kena langgar kerbau. Dia langgar kerbau alam-alam sampai bengkok tu pipe. Dia tergesel. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian. Mungkin kameramen ke depan sedikit untuk kita bahas. Jadi saya rasa tidak boleh panjang lebar juga sebab banyak kerja lagi nih. Jadi alhamdulillah hari ini kita berkongsi dua benda. Yaitu berlaku kebocoran di pipe tengah disebabkan berlaku pelanggaran sebelum ini. Dia bergesel di body horn tadi menyebabkan dia bocor. Dan setelah bocor kita cek masih kompresen tidak jalan, rupanya masalah termostat regulator. Jadi macam mana supaya termostat regulator tidak cepat rusak? Satu saja ubatnya. Ubatnya begini. Ini kan termostat regulator, kalau tidak mau cepat rusak lah. Ini ambil. Ini kan, kameramen sini. Ini sini. Ini kan. Adjust sejuk kan. Jangan juga tangan tuh gatal betul begini-gini nih. Ini yang selalu bikin rusak nih. Kalau tangan sedikit-sedikit begini, dia bikin lampu disco. Lama-lama rusak lah, itu dia punya potentiometer. Dalam ini macam potentiometer. Gatal tangan sedikit-sedikit begini, satu hari tidak tahu berapa kali dia pusing-pusing ini barang. Jadi kalau boleh janganlah gatal tuh tangan. Kalau rasa tidak berapa sejuk tuh, kasih maintain lah tengah. Ya, kalau rasa sejuk tuh biarlah begini. Jangan juga terlampau gatal lah. Itu satu punca dia. Yang kedua memang usianya sampai sudah ajalnya. Oke, yang ketiga mungkin ada lagi faktor-faktor lain penyumbang lah. Kita tidak boleh halang. Contohnya macam anak kita, mana lah kita halang dia gatal tangannya pusing-pusing sini kan. Apa boleh buat lah. Yang penting kita ganti dan kita boleh solve ini problem. Yaitu dua saya, kebocoran gas, sudah ganti pipe tengah dan juga thermostat regulator. Kita tidak ganti PCB, kita hanya ganti switch potentiometer ataupun disebut sebagai thermostat regulator ataupun thermistor regulator. Dah kira lah, yang penting dia duduk di sini. Oke, kita sudah ganti. Alhamdulillah kereta ini dapat hidup dengan baik dan itu sahaja yang kita boleh share setakat ini. Sekiranya video ini bagus, ya. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Mudah-mudahan memberi manfaat lah. Sebab seperti mana yang kita tahu, sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat pada orang lain. Jadi saya bukan pandai, tapi kita share saja. Mudah-mudahan ilmu yang serba kekurangan ini boleh memberi impak yang baik kepada pengguna-pengguna kereta Biba terutamanya dan juga kepada kereta-kereta lain yang seiring dengan dia. Oke, itu saja. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, itu kelemahan daripada saya. Sekiranya benda ini bagus, jangan simpan di telepon Anda, kasih share dia banyak-banyak. Mudah-mudahan dia memberi manfaat insyaallah. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you.